Bayangkan ketika kita masih kecil, ada satu momen yang hampir semua orang pernah alami, yaitu ketika rumah kedatangan tamu, suasana terasa hangat, penuh obrolan, dan biasanya diakhiri dengan sebuah kejutan kecil yang membuat hati anak-anak berbunga-bunga. Tamu tersebut tersenyum, lalu mengulurkan selembar uang sambil berkata, "Ini buat kamu ya." Pada saat itu, perasaan bahagia muncul begitu saja. Sederhana tetapi sangat berarti, karena bagi seorang anak kecil, menerima uang bukan hanya soal nominal, tetapi tentang rasa memiliki dan kebebasan kecil untuk menentukan apa yang ingin dilakukan dengan uang tersebut. Namun kebahagiaan itu seringkali tidak berlangsung lama, karena belum sempat uang itu benar-benar dinikmati, tiba-tiba datang sosok yang memiliki otoritas tertinggi di dalam rumah, yaitu emak. Dengan nada lembut tetapi penuh keyakinan, emak biasanya akan berkata, "Nak, sini uangnya, mama simpan dulu ya." Kalimat tersebut terdengar biasa saja, bahkan terkesan penuh perhatian, seolah-olah itu adalah bentuk perlindungan, tetapi bagi sebagian besar anak, itulah awal dari sebuah misteri yang cukup panjang, karena uang yang disimpan tersebut seringkali tidak pernah kembali. Jika kita renungkan, fenomena ini bukan hanya terjadi di satu keluarga saja, melainkan hampir menjadi pengalaman kolektif yang dialami banyak orang. Seolah-olah ada pola yang sama di berbagai rumah tangga, di mana uang yang diberikan kepada anak secara langsung justru berakhir di tangan orang tua dengan alasan penyimpanan. Secara logika sederhana, anak tentu akan berpikir bahwa uang tersebut adalah miliknya karena diberikan langsung kepadanya. Tetapi dalam praktiknya, kepemilikan itu menjadi tidak sepenuhnya utuh karena ada intervensi dari orang tua. Di sisi lain, jika kita mencoba memahami dari sudut pandang emak, sebenarnya tindakan tersebut tidak selalu didasari oleh niat buruk. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa anak-anak belum memiliki kemampuan untuk mengelola uang dengan baik, sehingga ada kekhawatiran bahwa uang tersebut akan cepat habis, hilang, atau digunakan untuk hal-hal yang dianggap kurang bermanfaat. Dalam konteks ini, tindakan mengambil dan menyimpan uang anak bisa dilihat sebagai bentuk proteksi atau pengawasan. Masalahnya muncul bukan pada tindakan menyimpan itu sendiri, melainkan pada kurangnya transparansi dan kejelasan mengenai keberadaan serta penggunaan uang tersebut. Ketika seorang anak mulai bertanya, "Ma, uang aku mana?" Jawaban yang diberikan seringkali bersifat normatif seperti, "Sudah mama simpan," atau "Nanti ya," tanpa penjelasan lebih lanjut. Kata "nanti" di sini menjadi sangat problematis karena tidak memiliki batas waktu yang jelas, sehingga secara tidak langsung menciptakan ketidakpastian. Dalam banyak kasus, uang tersebut akhirnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti membeli bahan makanan atau membayar keperluan sehari-hari, yang pada akhirnya memang kembali untuk kepentingan keluarga, termasuk anak itu sendiri. Namun demikian, dari sudut pandang anak, proses tersebut tetap terasa seperti kehilangan, karena ia tidak pernah benar-benar merasakan kendali atas uang yang diberikan kepadanya. Fenomena ini kemudian menimbulkan dampak psikologis yang mungkin tidak langsung terlihat, tetapi cukup signifikan dalam jangka panjang. Anak dapat belajar bahwa apa yang ia miliki tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya, sehingga muncul berbagai respon yang berbeda, seperti menjadi lebih pelit karena takut kehilangan, menjadi boros karena merasa uang yang disimpan akan diambil, atau bahkan menjadi kurang terbuka dalam hal keuangan karena tidak adanya rasa percaya. Hal-hal kecil seperti ini, jika terjadi berulang kali, dapat membentuk pola pikir dan perilaku anak terhadap uang di masa depan. Selain itu, ada faktor lain yang tidak bisa diabaikan, yaitu kondisi ekonomi keluarga. Dalam situasi tertentu, orang tua mungkin membutuhkan tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan uang yang diterima anak menjadi salah satu sumber yang paling mudah diakses. Dalam kondisi seperti ini, tindakan mengambil uang anak bisa jadi merupakan keputusan pragmatis yang diambil dalam situasi terdesak, meskipun secara etika tetap perlu dipertimbangkan cara penyampaiannya agar tidak merusak kepercayaan anak. Yang menarik, fenomena ini seringkali menjadi sebuah siklus yang berulang. Anak-anak yang dulu mengalami hal tersebut, ketika tumbuh dewasa dan menjadi orang tua, tanpa sadar melakukan hal yang sama kepada anak-anak mereka. Kalimat yang dulu pernah mereka dengar kembali diucapkan, "Nak, sini uangnya mama simpan dulu." Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang tidak pernah dikritisi atau diperbaiki cenderung akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang uang, melainkan tentang kepercayaan, komunikasi, dan cara mendidik anak dalam memahami nilai uang. Jika memang tujuan orang tua adalah untuk melindungi atau mengajarkan pengelolaan keuangan, maka pendekatan yang lebih transparan dan komunikatif akan jauh lebih efektif. Misalnya, dengan menjelaskan alasan penyimpanan, melibatkan anak dalam keputusan penggunaan uang, atau bahkan benar-benar menyimpan dan mengembalikan uang tersebut ketika dibutuhkan oleh anak. Dengan cara seperti itu, anak tidak hanya belajar tentang pentingnya mengelola uang, tetapi juga memahami bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang dijaga, bukan diabaikan. Karena pada dasarnya, uang bisa dicari kembali,
tetapi kepercayaan yang hilang tidak selalu mudah untuk dipulihkan. Oleh karena itu, hal kecil seperti bagaimana orang tua memperlakukan uang milik anak sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih besar dalam membentuk karakter dan pola pikir anak di masa depan. Sekarang pertanyaannya kembali kepada kita, apakah kita akan terus menganggap hal ini sebagai sesuatu yang wajar tanpa dipertanyakan? Atau mulai melihatnya sebagai peluang untuk memperbaiki cara kita berinteraksi dan mendidik generasi berikutnya, sehingga mereka tumbuh dengan pemahaman yang lebih sehat tentang uang, kepercayaan, dan tanggung jawab.